Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Baitia Malinda, mahasiswa Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember dengan NIM 190110201039. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai seni pertunjukan reok singo muncul di Desa Pontang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Yang saya akan bahas adalah mengenai sejarah seni pertunjukan reok. Yang kedua adalah respon masyarakat setempat terhadap seni pertunjukan reok singo muncul. Dan yang ketiga adalah dari segi keaktoran. Jadi jangan lupa simak video ini sampai akhir ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Indonesia, negeri bersahaja, memiliki lebih dari 17.000 pulau membentang sebagai untaian batu zamrud, lautan lepas, pegunungan tinggi nan gagah. Indonesia, rumah dari 1.300 suku dan etnik yang menuturkan lebih dari 700 macam bahasa. Semuanya terbingkai dalam keanekaragaman budaya. Indonesia adalah negara yang maju, beraneka ragam suku, bangsa, dan agama yang berpengaruh akan banyaknya variasi budaya di Indonesia. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya kesenian yang menarik yang harus dijaga dan dilestarikan bersama. Salah satu di antaranya yaitu seni reok asal tanah Jawa Timur, tepatnya di kota Ponorogo. Kesenian reok sudah tersebar luas di seluruh Indonesia dan di luar negeri. Hal tersebut membuat kita bangga sebagai warga negara Indonesia. Setiap gerakan tariannya menyiratkan makna dan dibawakan secara apik dan menarik. Kesenian reok banyak digandrungi para muda-mudi generasi bangsa dan tetap kokoh dalam lingkungan masyarakat. Kesenian reok juga bertengger kokoh di kota Jember Selatan, Provinsi Jawa Timur, daerah Tapal Kuda, tepatnya di Desa Pontang. Terdapat kesenian reok singo muncul yang sangat berprestasi. Keberadaannya sudah mencapai berabad-abad mulai dari zaman kolonial Belanda hingga saat ini. Kesenian reok singo muncul didirikan oleh orang-orang Ponorogo yang berbondong-bondong datang dan tinggal di Desa Pontang. Semua tersimpan rapi dan terbingkai dalam kisah sejarah. Halo teman-teman, sebelum saya tampilkan video wawancara dengan narasumber saya, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana sih sejarah seni pertunjukan reok, terutama reok singo muncul ini. Jadi, reok ini berasal dari kota Ponorogo, Jawa Timur, yang kemudian bisa berkembang di seluruh penjuru di Indonesia ini, terutama di Desa Pontang. Dulunya reok ini berasal dari nama reok pakai Y, kemudian berubah menjadi reok tanpa Y. Nah, hal tersebut itu dirubah oleh Bupati Kota Ponorogo atas dasar kepentingan pariwisata. Sampai-sampai kata reok ini juga menjadi slogan Kota Ponorogo yang berbunyi Manunggale Cipto, Rasa, Karso, Anggawe, Rahayuning Bumi Reok. Jadi memang reok ini sangat ciri khas sekali di Kota Ponorogo itu. Nah, pada penelitian ini saya membahas mengenai seni pertunjukan reok singo muncul yang berada di Desa Pontang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Keberadaan reok singo muncul ini juga berasal dari para leluhur Kabupaten Ponorogo yang datang di Desa Pontang. Kalau dalam bahasa Jawa itu ada istilah babat. Jadi mereka itu babat di Desa Pontang ini mendirikan seni pertunjukan reok ini
untuk kepentingan kelestarian budaya, kemudian alhamdulillahnya mendapatkan respon yang baik dari masyarakat setempat hingga adanya reog ini dilestarikan, dijaga, dirawat sampai detik ini. Jadi reog Singo Muncul ini adalah reog yang sangat aktif, yang sangat berprestasi dalam acara-acara atau event besar reog seperti acara surowan, acara festival, dan hajatan. Mereka itu sangat aktif sekali. Jadi reog Singo Muncul ini bukan satu-satunya reog yang ada di Desa Pontang atau di area Jember Selatan. Sebenarnya banyak sekali macam-macam seni pertunjukan reog di sana. Namun seni pertunjukan reog Singo Muncul ini adalah seni reog yang sangat aktif. Makanya saya tertarik untuk mengangkat reog ini. Kemudian yang selanjutnya adalah respon masyarakat setempat itu tadi. Respon masyarakat setempat itu sangat kompak dan berbondong-bondong untuk mendukung adanya reog ini. Jadi kan ada bulan Suro. Nah, bulan Suro itu adalah bulan awal dari kalender Jawa yang biasanya itu 10 Muharram. Nah, itu juga termasuk menjadi bulan ulang tahunnya reog Singo Muncul ini, yang kemudian dilaksanakan selama 2 hari. Jadi hari pertama itu diisi dengan pengajian, kemudian malamnya itu diisi dengan pertunjukan wayang, dan hari keduanya itu baru diisi dengan seni pertunjukan reog Singo Muncul itu sendiri, seperti itu. Kemudian ada juga event-event besar lainnya, yaitu festival reog yang biasanya diadakan di Kota Ponorogo itu. Jadi mereka itu saling support, saling bahu-membahu. Kemudian untuk ada uang kas di seni pertunjukan reog Singo Muncul ini. Mereka itu dari masyarakat setempat itu selalu iuran, selalu kalau dalam bahasa Jawa itu namanya urunan ya, teman-teman. Urunan untuk membiayai dan memberi konsumsi untuk para pemain reog itu. Ketika tadi juga pada waktu bulan Suro, mereka juga menyajikan makanan-makanan untuk pemain dan untuk pengunjung, seperti itu. Untuk pemainnya sendiri, untuk pemain seni pertunjukan reog Singo Muncul ini sangat beragam. Jadi tidak hanya diikuti oleh orang tua-tua saja, tapi dari kalangan anak-anak yang mereka sudah mau dan tertarik untuk belajar reog, kemudian dari kalangan remaja, dewasa, hingga para leluhur, seperti itu, para tetuanya, seperti itu. Bahkan salah satu dari pemain atau pembarong dari reog Singo Muncul ini adalah pemain juga dan pelatih, sekaligus pelatih dari UKM Kesenian Reog Universitas Jember, yang kebetulan juga saya jadikan sebagai narasumber saya hari ini, seperti itu. Nah, jadi berikut ini adalah video wawancara saya dengan Mas Bedrit Firstino sebagai pembarong dan pemain di reog Singo Muncul ini. Berikut video selengkapnya. Jangan lupa ditonton sampai habis ya, teman-teman. Jadi saya di sini akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai seni pertunjukan reog Singo Muncul Desa Pontang ini. Yang pertama, apa saja sih jenis keaktoran yang ada dalam seni pertunjukan Singo Muncul di Desa Pontang ini? Yang pertama ada pembarong, terus yang kedua ada bujang ganong, yang ketiga warok, yang keempat jadil, dan yang kelima Prabu Krono Swandono. Ya, udah, insya Allah itu. Oh ya, berarti kira-kira ada 5 jenis ya. Terus untuk jadil, penari jadil itu biasanya berjumlah berapa orang? Itu nggak ada batasnya, Mbak. Jadi nggak ada ketentuannya? Iya, nggak ada ketentuannya. Berapa bisa. Oh, biasanya itu berapa? Oke, berapa orang?
biasanya sekitar 6 orang sampai 7 orang. Ya. Lalu dari masing-masing aktor tadi apa aja sih peran mereka? Jadi selama seni pertunjukan itu berlangsung, mereka itu perannya ngapain aja gitu? Perannya ya sendiri-sendiri, maksudnya sendiri-sendiri itu kan lah apa ya, dia non sama narinya kan Mbak, tapi kan tarinya itu beda-beda, maksudnya beda namanya. Ya kalau pembarong itu perannya ya barong ya menari tapi membawa reog itu, membawa topeng itu, membawa reog. Nah, Jadi kayak pemeran utamanya gitu ya? pemeran utama ya bisa jadi, tapi pemeran utamanya sama ini kan dulu aku Prabu Klono Sawanggono. Iya, iya. Terus yang lainnya tadi ada Ya, terus Jadil itu ya sama juga nari, tapi dia pakai jaran kuda. Iya pakai kuda. Nah, pakai kuda itu namanya Jadil. Kalau Bujang Gandong itu pakai topeng itu ya sama nari kan, tapi yang ada atraksi salto-saltonya itu itu Bujang Gandong. Terus warok itu berdua ya sini Nari semua ya pokoknya intinya. Iya ya. cuma tariannya itu beda-beda gitu aja. Ya. Terus untuk mekanisme penampilannya kayak urutan seni pertunjukannya itu gimana? Ya kalau di wilayah, maksudnya bukan main di event besar atau di event resmi, itu urutannya yang pertama reog, dada marak itu, terus jadil, terus gandungan. Ya itu kalau di biasa ya itu maksudnya main yang nggak komplit. Iya. Itu beda sama yang festival itu. Kalau misalnya festival itu gimana Mas? Ya kalau festival itu kan harus komplit semua kan. Yang pertama itu yang tampil ya nggak ada, kalau festival itu nggak ada satu reog masuk terus nganu, nggak ada. Ya semuanya tuh bareng ada intro. Kalau di festival itu bedanya, di festival itu kan menceritakan sejarah reog. Jadi urutan penampilan di festival itu ya sesuai dengan sejarahnya reog. Jadi nggak ada yang tampil ini dulu, yang tampil dulu, nggak ada. Jadi yang manut alur. Iya. Jadi ya kayak drama gitu kan, ada apa namanya skenarinya itu. Iya ya. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana sih perbedaan penampilan pertunjukan reog pada acara hajatan biasa seperti kayak sunatan, terus sama seni pertunjukan reog pada saat bulan suro dan festival besar. Mungkin tadi udah dijelaskan ya sama Masnya kayak perbedaan penampilannya, kemudian dari segi keaktorannya. Kalau yang biasa itu apa namanya biasanya nggak lengkap gitu. Mungkin ada hal-hal lain selain itu seperti kayak musiknya, musik yang dipakai itu apakah semua sama atau juga berbeda gitu? Kalau audio kan tuh ya main di sini aja Mbak, yang di acara hajatan yang di itu biasanya audio kan nggak paketan itu komplit yang itu lah. Audio kan itu di acara-acara hajatan itu gamelannya sama saja. Tapi kalau di festival itu mesti ada tambahannya. Maksudnya tambahannya itu ya contoh kan ada kendang, gong, kenong, slompret, terus sama angklung, sama tipung yang kecil itu.
Nah itu kalau di festival itu biasanya kenongnya itu ditambahin mbak, kan kenong drum cuma 2. Oh iya. Nah di acara festival itu biasanya ada kenongnya ada banyak, jadi ada acara nada ini ada 1 do re mi fa sol la si do dan seterusnya. Berarti lebih lengkap gitu ya. Iya. Iya, lebih lengkap. Jadi dari segi musiknya itu juga berbeda ya yang dipakai. Ya. Nah, Cuma ya sama musik reok. iya, iya. Mungkin ada perbedaan lagu atau musik yang yang disampaikan itu gimana? Dimainkan. Dimainkan di festival sama biasa ini. Iya. Itu bedanya kalau festival itu kan nggak harus kan ya ada musik versi garapnya. Namanya kan juga festival ya berlomba-lomba dalam membuat karya yang terbaik. Jadi semua grup reok itu nggak sama. Ada tambahan musik garap, tapi ya nggak meninggalkan musik pakemnya reok itu juga. Tapi kalau di tanggapan biasa ini mayoritas menggunakan musik pakem, musik garapan nggak ada. Oh iya. Musik pakemnya itu apa aja? Itu di reok itu ada sampak, terus obyok, giro, panuragan, karo patrojayan. Oh iya. Nah, selain dari perbedaan tadi, kalau dari segi kesakralan nih, apa ada perbedaannya? Apa sama saja? Kesakralan gimana? Ya, kesakralan kayak ritual-ritual yang dilakukan sebelum melaksanakan seni pertunjukan reok. Dari pertunjukan yang biasa, suruhan sama festival itu tadi. Kalau kesakralannya itu sama saja mbak, masih di acara event besar atau tanggapan biasa itu sama saja, kan sama-sama main hayangan, sama-sama main reok. Itu perbedaannya cuma kalau di festival event besar itu lebih berbau mistisnya, itu lebih kental dibanding dengan tanggapan biasa, karena kan bersaingan antara satu peserta sama lain. Ya kira-kira itu. Terus kayak ritualnya itu gimana? Kalau ritual itu ya setahu saya cuma ada butuh satu sesaji, terus bunga telon, terus saya bunga kantil, mawar, telawar dan lain-lain. Dan itu ada minyak gitu, dan ada biasanya pakai kemenyan juga. Nah gitu ya, sama ada rokok robot. Nah itu gimana itu? Maksudnya digimanain gitu? Ya nggak tahu, kan itu kan yang ritual semua itu kan hanya orang-orang tertentu. Dari orang terdahulu atau gimana? Iya ya. Oh, dari orang terdahulu. Jadi nggak semua orang bisa ya? Orang yang spiritualnya mungkin. Yang spiritualnya tinggi gitu. Nah, iya. Ya. Terus, nah itu yang bunga kandil itu setelah di rituali sama orang-orang terdahulu itu bunganya dipasang di kepala reok, di rambutnya itu, sama rokoknya. Jadi yang sebelah kanan itu bunga,
ambil yang sebelah kiri rokok di rambutnya kepala rambutnya. Berarti hanya dikasihkan ke apa namanya kepalanya Reok itu ya? Iya. Sama dikasih minyak itu, minyak kambu namanya. Oh iya. Itu Iya. kira-kira tujuannya untuk apa? Itu tujuannya ya, saya kalau di itu kurang tahu Pak, cuma tahu saya ya cuma ikut kesenian yang cuma ingin musuhnya udah. Nah, kira-kira tujuan dari dilakukannya ritual-ritual sebelum pementasan itu apa ya, Mas? Gue boleh suara ya, Iya, ya nggak apa-apa. anu tujuannya ini anu Pak, gue kan ngadakan enak nih ritual gue kan ada tujuannya buat si itu tuh, ada yang Pemainnya, Ya. buat pemainnya. kira-kira lagi yang menunggu menghormati leluhur kan ya. Aku gak ora terus aku ngene sak ben-ben itu lomba ben-ben ya, di acara ritual ngono diwehi sesaji lan pinunggalane kuwi mau kuwi kanggo menghormati kuwi. Terus ben ya menawa ben ora enek alangan nopo pas main pas ngene iki ben lancar lah. Yes, makanya di ritual yang ini ben gak enek apa-apa ngono kuwi pas main. Padha karo kuwi mau sing kok takokne ning festival seni padha ae ngono kuwi mau. Berarti sama saja. Padha ae sih. Kalau dari segi kekuatan nggak ngaruh ya? Kan Masnya ini sebagai pemain juga. Jadi apa yang dirasakan setelah melakukan ritual sama sebelum melakukan ritual gitu? Kalau ritual itu kan bukan ritual untuk pemainnya. Ritual kan tenggur tinggi ning cara arep main, ada kudu nguwai kuwi mau, sajen sak anu iki mau. Ning si konoan duduk ning si pemaine. Oh, Jadi pemainnya yo gak enek sangkut paute karo ritual iki mau. Mangko yo pemainnya yo nggo ngandani fisike dhewe, nggo anu dhewe. berarti nggak ada campur tangannya Oh, sama iya. mistis itu ya kalau pemainnya? Sesinggon kan. Oh Ada. iya. Berarti kekuatan yang dihasilkan kan biasanya pembarong dan lain sebagainya itu kan kuat-kuat. Berarti itu karena latihan biasa ya? Latihan Yo fisik iso biasa. latihan fisik karo saka kulino. Ya biasa. Pertanyaan selanjutnya nih, ada nggak sih peran terpenting dalam reog? Jadi ada nggak aktor yang paling penting gitu di dalam reog ini? Sing bareng raja tapi teko Blitar kok ana Surabaya dia Blitar. Lah, si kono kuwi di padha raja sanget teko kerajaan Bantaran nggih Ponorogo. Terus si raja loro kuwi arep ngamar sangga langit. Iya betul. Lah. Ya kuwi mau terus si sangga langit mau asine sik ora gelem. Terus ngenenge sayembara. Kuwi sak ngertiku lho ceritane. Iya benar. Bener bener mukane versine wae cerita kuwi. Lah, terus si raja loro iki mau ngikuti sayembara kuwi persyaratannya kon golek pirang atus prajurit berkuda, terus karo kewan siji tapi dase loro, karo ditabui gamelan karo gitu-gitu kuwi. Lah persyaratannya si klono raja iki mau wis komplit tapi kurang siji kewan dasar ngothok. Lah si raja sing bareng iki mau urung di persyaratan blas. Lah golongane Prabu Klono iki mau teko kerajaan Bantaran kono arep mangkat ning kuwi ning Sangga Langit ning Putri Kediri. Kuwi dihalang-halangi karo sing bareng. Jawane arep ngerebut prajurit iki monggo arep ngerebut persyaratannya. Ya terus niku perang. Jadi perang sing bareng mbek Klono mau. Lah sing bareng kalah. Sing bareng kalah. Sing bareng asline makan to, macan to. Oh iya. Macan. Nah, macan sing bareng kuwi biasa ning kene iki enak merake. Merake kuwi
iya mbah aku krungu ya mek ngeri ngutuli apa kutu ya apa ta ya sing Iya, kuwi betul. ya kuwi pas perang kuwi Singobarong kuwi kalah dikalahne karo pecute kono kuwi dadi macan kuwi karo merak kuwi nyambung dari siji ngono ning kene kelar dadi ya kuwi persyaratanne kono dadi komplit iki mergo sing Singobarong ki mau dadak persyaratan besar Iya. ya terus iki mau wis budal wis lamar sanggarane iki mau dadi peran terpentingnya kuwi ya kabeh kuwi penting lek cara restorasi sing gak penting gak melu ya ora dadi reok mergo gak iso teko biyene gak tau sejarah Oh iya, jadi semua penting ya. iya Jadi seperti itu ya. Iya. Makasih banyak ya Mas atas informasi-informasinya mengenai keaktoran dalam reog ini. Banyak banget yang saya dapatkan di sini. Terima kasih atas ilmu dan waktunya. Mohon maaf jika mengganggu ya.